Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah legenda hidup MotoGP yang namanya lebih besar dari apa yang telah membesarkannya. This is the doctor. This is the master. This is Valentino Rossi. Rossi memutuskan meninggalkan tim yang bisa saja membuatnya kembali dan kembali merajai MotoGP dengan mahkota juara di akhir musimnya. Tapi Rossi memilih untuk menerima tantangan Yamaha, berbenah bersama, dan kembali menjadikan Yamaha sebagai tim sukses di akhir musim setelah terakhir kali diperoleh Yamaha pada tahun 1992 bersama Wayne Rainey. Tiba waktunya Rossi membenahi YZR M1 pada musim pertamanya bersama Yamaha pada 2004. Tidak butuh waktu lama bagi Rossi untuk membungkam anggapan miring ketika masih bersama Honda. Di seri pertamanya bersama YZR M1, dia langsung mengalahkan Max Biaggi dan mempersembahkan kemenangan pertamanya untuk Yamaha. Julukan The Doctor pun disandangnya ketika kedatangannya mampu merubah M1 menjadi monster yang mengerikan di lintasan, sekaligus mampu mempersembahkan gelar juara dunia yang diperolehnya dengan Yamaha di tahun perdananya waktu itu. Dan di tahun berikutnya, Rossi masih mendominasi persaingan, serta menempatkan namanya sebagai juara dunia MotoGP 2005. Pada tahun 2007, dia mulai mendapatkan perlawanan yang sepadan dari Casey Stoner bersama Desmos edisinya waktu itu, di mana Rossi harus kalah dengan Casey Stoner di akhir musim, yang mampu menempatkan Stoner dan Ducatinya sebagai juara dunia MotoGP 2007. Pada 2008, Rossi kembali bangkit dan kembali mendapatkan mahkotanya ketika mampu menjuarai MotoGP di musim 2008, serta mampu mengalahkan rekan barunya di Yamaha yaitu Jorge Lorenzo, sang juara dunia kelas 250cc pada tahun 2007. Rossi kembali mengulang kesuksesannya ketika mampu keluar sebagai juara dunia MotoGP 2009. Kemudian di 2010, Jorge Lorenzo semakin matang dengan persaingan keras di kelas para raja yaitu MotoGP. Dia mampu memberikan perlawanan terhadap Rossi, dan Rossi pun tidak bisa berbuat banyak ketika dia kehilangan poin di 4 seri balap ketika mengalami crash hebat saat menjalani sesi latihan di Mugello, hingga Jorge Lorenzo mampu mengklaim dirinya sebagai juara dunia MotoGP 2010, serta menjadi juara dunia pertama baginya di kelas MotoGP. Kemudian di tahun 2011, Rossi pindah ke Ducati dengan harapan mampu menjuarai MotoGP dengan motor buatan Italia tersebut. Namun kenyataannya tidak sesuai ekspektasi. 2 tahun bersama Ducati, Rossi nampak begitu kesulitan menjinakkan Desmos edisi dengan mesin V4-nya yang overpower. Podium ketiga GP Prancis 2011 menjadi pencapaian terbaiknya di musim itu. Serta dengan Ducati Desmos edisi GP11, Rossi harus menyaksikan kematian seorang sahabat dekatnya, yaitu Marco Simoncelli di GP Sepang kala itu. Ironinya, Rossi terlibat langsung bersama Colin Edwards ketika insiden kematian Simoncelli terjadi. Bahkan kejadian itu menjadi motivasi Rossi membuat akademi balap guna menghormati mendiang sahabat terdekatnya tersebut. Kemudian perjuangan Rossi dan Ducati berlanjut di tahun 2012. Namun Rossi masih sangat kesulitan di tahun keduanya dalam membela Ducati. Total hanya 3 podium yang mampu diraihnya selama 2 tahun bersama Ducati. Hingga pada akhirnya motivasi Rossi yang sempat redup kala membela Ducati kembali berubah menjadi sebuah harapan baru ketika Yamaha membuka pintunya kembali untuk Rossi pada tahun 2013. Namun ada tantangan baru untuk Rossi ketika dia kembali ke pedok Yamaha waktu itu. Marc Marquez, bocah ajaib dengan usia 20 tahun, terbukti mampu bersaing dengan The Doctor, bahkan sukses mendapatkan gelar juara dunia pada tahun pertamanya dalam mentas di kelas MotoGP. Bahkan secara back-to-back, Marquez mampu meraih gelar juara dunia keduanya pada tahun 2014. Namun pada 2015 menjadi periode MotoGP paling menegangkan antara Rossi, Marquez, dan Lorenzo. Tepatnya ketika persaingan mereka memanas di 2 seri terakhir, yaitu di Sepang dan Valencia. Hingga pada klimaksnya, Rossi harus mendapatkan hukuman di seri terakhir di Valencia 2015 ketika hasil pemeriksaan race direction memvonis Rossi telah menjatuhkan Marquez dalam persaingan panas mereka di seri sebelumnya yaitu di Sepang, Malaysia. 2015 merupakan peluang terbesar Rossi untuk menggenapkan gelar juara dunianya yang ke-10. Sayangnya, hukuman yang didapatnya di seri Valencia membuatnya harus start di urutan terakhir.
dan itu membuat semuanya menjadi sangat sulit bagi Rossi dengan selisih poin yang begitu tipis dengan Lorenzo, yaitu 7 poin saja. Namun Rossi sadar dia benar-benar sudah berada dalam sebuah permainan. Mau tidak mau dia harus mencoba, hingga usahanya selepas start memberikan tontonan yang memukau untuk semua penggemarnya ketika dia mampu menyalip satu persatu pembalap yang ada di depannya hingga mampu finish di posisi keempat. Sayangnya usaha kerasnya tidak cukup untuk mewujudkan mimpinya meraih gelar juara dunia ke-10 ketika hasil balapan dimenangkan oleh Jorge Lorenzo dengan 2 motor Honda di urutan kedua dan ketiga, serta jalannya balapan yang sedikit aneh pada waktu itu. Meskipun Rossi hanya mampu finish keempat di Valencia, namun usaha dan kerja keras Rossi selama balapan begitu diapresiasi oleh semua tim lawan kecuali Honda. Itu terbukti ketika Rossi kembali ke pedok dengan disambut kru dari tim lain seperti Suzuki dan beberapa tim lain, serta wartawan berkerumun ketika Rossi memasuki pedok dengan sebuah rasa kekecewaan besar, bahkan mungkin terbesar selama dia berkarir di dunia MotoGP. Pada 2016, perubahan besar-besaran terjadi di MotoGP ketika Michelin menggantikan Bridgestone dalam perannya di aspal, serta penyeragaman ECU juga diberlakukan untuk semua pabrikan, di mana seluruh pabrikan diwajibkan menggunakan ECU Magneti Marelli buatan Italia yang sebelumnya sudah lama dipakai Ducati. Kesulitan mulai melanda Rossi dan Yamaha sejak itu, dan gelar juara dunia pada tahun 2009 pun menjadi gelar juara dunia terakhir bagi The Doctor. Podium puncak di sirkuit Assen pada tahun 2017 menjadi kemenangan terakhir Rossi di kelas MotoGP. Setelahnya, dia benar-benar begitu kesulitan hingga tiba di tahun 2021, di mana kala itu seorang The Doctor harus kembali berjuang dengan tim satelit Petronas SRT Yamaha. Meskipun di tim satelit Rossi masih menggunakan WZR M1 versi pabrikan, namun situasi di pedok Petronas dan kombinasi yang ada dalam DNA M1 sudah jauh berbeda dari M1 yang Rossi kenal di era 2000-an. Hingga puncak karir panjang seorang Valentino Rossi selama 26 tahun berkiprah di ajang Grand Prix harus berujung di tahun 2001, ketika di akhir musim dia memutuskan pensiun dan meninggalkan dunia yang dicintainya yang telah membesarkan namanya dengan basis fans terbesar di dunia. Sekarang The Doctor telah menikmati hasil kerja kerasnya dan memiliki kesibukan baru di usianya yang tidak muda lagi dengan menjadi pembalap mobil, serta menjadi bos dari tim Muni VR46 yang didirikannya untuk bersaing di kelas MotoGP, serta mengelola akademi balapnya yang terbukti mampu mencetak pembalap bertalenta. Dan itu telah terbukti tahun ini dengan gelar juara dunia Francesco Bagnaia yang merupakan salah satu anggota dari akademi balap yang dibangun Rossi di Tavullia. Itulah akhir cerita seorang legenda MotoGP yang memulai karir dengan apekar sederhananya, yang sempat mendapatkan hinaan dari sang guru di sekolahnya, dan mampu membuktikan hasil kerja kerasnya dengan raihan total 9 kali gelar juara dunia Grand Prix di 3 mesin berbeda. Itu adalah pencapaian luar biasa dari seorang anak muda yang berawal dari diremehkan hingga berakhir dengan menjadi legenda MotoGP yang begitu istimewa bagi penggemarnya di seluruh dunia, dengan segala prestasi gemilang yang sudah diraihnya. Semua orang memiliki bakat yang berbeda, dan Tuhan bisa saja menjadikannya hidup dan besar dari bakat tersebut. Selagi masih ada wadah positif yang bisa menampungnya, maka jangan mudah meremehkannya jika Anda masih memiliki rasa malu. Jadi mari kita bertoleransi, saling menghargai, dan melihat terjadinya sebuah kedamaian dari sebuah kebersamaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, and thank you for watching my video.